Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوتنا بالدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه والأمة وأهل الدعوة والإرشاد وغيره من بعد. أما بعد. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini saya akan memberikan kita tafsir Nabawi yang insya Allah akan dibacakan langsung oleh kita Ustaz Dr. Haji kita. Oleh karenanya dengan hormat kita persilahkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu khatan bil khairati wal anwari wal barakat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma mla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatika wa asrarana bi anwari musyahadatika wa qulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa jisadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal hikmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi yudika wa karamika ya akramul akramin. Insyaallah malam ini kita teruskan dan rasanya kita sudah sampai pada surah Al-Fajr, ya, suratul Fajr. Al-Fajr ia surah riasan di surah Al-Fajr. Fajaran, ya, fajaran, pajajaran. Ya. Tetapi kalau kita melihat istilah di Timur Tengah, fajar ini subuh. Ya, jadi mereka mengatakan sholatul fajr, ya, bukan sholatul subuh. Ya, sholatul fajr artinya mumpuk di pajajarnya. Iya surah riasani surah Al-Fajru riyalai pole di kalima Al-Fajr engkau dalam ayat memulangnya wal fajri walayali mash. Iya surah saya surah Makkiyah, ya, jadi sama dengan yang lama, yaitu diturunkan ya, setelah sebelum hijrah Rasulullah. Dipaturungi rimon di surah Al-Lail, di surah Al-Lail lo enapa Al-Fajr. Ia surah tampui 30 ayat. Ya. Sabak narona malewa ada senda dipancing pangumpu utama sampai sulit. Ya, sabak meripok ayat 30. Ya, kasih ayat dia nama lape. Ya, malewa dipancing sampai sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Egana hikmah na tampu sewa-sewa na tandoange kong Allah Ta'ala. Ya, jadi Anda kita dia khususkan kepada
hal-hal yang terkait dengan sumpah, kata-kata sumpah Allah dengan berbagai benda ataupun manfaat yang disebutkan. Di dalam surah ini yang dari itu wal fajri wal layalin ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamun lidhi. Jadi boleh dikatakan 5 ayat ya, semua terkait dengan kasam ya. Nah, kedamarajangi kung Allah Ta'ala dalam bahasa kita. Kena kada masompai kung Allah. Kalau kata masompangi kung Allah de. Ya, dengan dia gunakan bahasa Bugis yang halus. Nak kedamarajangi. Ya. Ya, kalau dalam bahasa kita Indonesia kan demi. Ya, jadi merupakan sumpah. Wal fajri bertuanlah maka nak kedamarajangi kung Allah Ta'ala pajarenge itu kita gunakan bahasa yang lama pajajaran ya pajajarenge tapi kita selama ini menggunakan istilah pajaran mompo di pajarenge. Anrenge weni masa puloy. Kalau kita lihat walayalin ashrin. Ya, kalau kita lihat ini ashrin ini sifatnya layalin. Artinya weni yang 10. Jadi dari 1 sampai 10. Nah, tapi yang kita weni yang ke-10. Ya. Al-Lailatul Ashirah ya ini yang ke-10. Jadi kalau kita lihat lafaznya di sini demi ya, malam-malam yang 10 ya, demi fajar nah kedamarajangi kung Allah Ta'ala fajarnya wani masapuluhe wasyaf'i wal watr. Nanti ada penjelasannya dalam tafsir ya. Wasyaf'i wal watr. Anrangnya genep balie. Ya, anu genep balie. Asyaf. Ya, bertanda yang genap. Ya, genep bali. Nah, niat cimpangnya cimpan bahasa Lina bertanda alwit ya karena dia nak bali ya cimpan artinya ada sebenarnya dia ganjil istilah itu. Jadi kalau ganjil nah itu bahasa Bugisnya cimpan ya 1, 3, 5 dan seterusnya. Aku genap bali ya 2, 4, 6 dan seterusnya. Karena 18 sektor bertanda natan ruangi nak kedamarajangi kung Allah Ta'ala sininna anu genap bali ya. Makoto paro na genap bali. Jadi ada yang genap, ada yang tidak. Enrengnya weni, nareko labe nih. Nah, kedamarajangi kung Allah Ta'ala weni, nareko labe nih, mompok ni pajar nih. Engkagari lalan narekuero, tanro sitinaja natarima ataupun naiye akalan ya,
hal fi zalika qasamun lizihij. Ya seakan-akan Allah ini menguji kita yang mempunyai akal ini. Mampukah kita memahami sumpah-sumpah ini? Ada 4 ya. Al-Fajr, malam 10, genap ganjil, dan malam ya, secara umum. Jadi ada 4. Naro na kutanang kung alatan betul na mupahan niga. Ya, jadi sini nato kia kalenge. Yero naktan ruangi kung alatan. Apakah kita sudah paham? Ya, artinya penting sekali kita mengetahui kenapa Allah menjadikan 4 hal ini menjadi sumpah. Ya. Nah, kedamarajangi, pajarenge, wani masepuloe, gena campalinge, makoto paruwani. Mereka tafsirnya, kita lihat tafsirnya ya, supaya lebih jelas. Tafsirnya ripamulanna iya suraya angkap pak sewa-sewa nailora pengala ta'ala riunroi mala pangaja. Jadi rupanya 4 hal itu ya sepatutnya kita jadikan sebagai pengajak nasihat. Yonroi makasulian di kungalata. Malah pengajak rimajat punna tahu tempat periengi nana pokori wi apati ruang matiwi nabi ya temakulai salama poleri pacalangi. Itulah yang harus kita yakini, bahwa mereka yang tidak menerima ajaran agama Islam ini, atau dia tidak melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi ini, maka dia akan mendapatkan siksaan pacalang ya, nanti di kemudian hari. Mau pekumani awatangan anrenge asak ke tagi-tagian mengkawi itu. Dan sekalipun mereka kuat, ya, mereka memiliki segalanya, tetapi itu semua tidak ada manfaatnya kalau kita kaitkan dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sedikit nasihatlah. Nak kedamarajangi puange pajarenge. Ya, nareko mubak nih. Aku mubak. Jadi nak kedamarajangi wal fajri. Ya, nangka pajarenge. Ya, nareko mubak nih. Watunna ni taulinoe pedecengiwi parengaran naripuana. Ya, kalau sudah pagi, sudah subuh, ya hendaklah kita sembahyang subuh lah. Ya, sembahyang subuh, madararing melau apati roang, enrangnya apa ngindringan. Nah, jadi waktu itu kita perbanyakkan doa. Ya, malah sebagian kita ini ada yang sembahyang tengah malam, ya, sholat tahajud, ya, setelah itu tidur sedikit, bangun sembahyang subuh, ya, sudah itu berzikir sampai ya, waktu duha, ya, mereka sembahyang sembahyang duha.
Ya, setelah itu barulah mereka bersiap-siap untuk pergi ke pekerjaannya. Ya, jadi nailoreng ni kung Allah Ta'ala nariko mompo ni pajarnya bertonai pas sadia ni aleta matararin di puangnya. Ya, matararin di puangnya melau apa tiroan niya pangindringan. Nasaba mangolo apa semua mangolo ni wetuna. Ya, wetuna maelo sapa dalle. Maelo makareso sapa dalle. Kuamengi nalalapatujue na ola sapa dalle. Andrange dalle halala ena sapa. Sebenarnya reko sapai dalle tahu ya jalannya itu yang membedakan antara yang halal dengan yang tidak halal. Kalau dengan jalan mencuri, ya, haram lah. Ya, tapi kalau jalan dia menjual, dia bertani, berkebun dan sebagainya, maka itu adalah ya halal. Itulah yang diminta ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nareko mompo di pajar ini. Ya, hendaklah mendekatkan diri kepada Allah, memohon restu ya untuk bekerja mencari rezeki. Nah, itu Andre Gurupta dia lebih ya kepada aktivitas manusia pada hari itu. Hari mompo di pajarnya bertana nailoreng ni kung Allah Ta'ala ipakan jaki paringarangi madararing melodoang tuang mengina terwaki lalapatuju ya lalu tinye papole dan lehala ya wal fajri. Yang kedua andrange nakeda maraja toy ya puange wenni masepuloi. Nade napanasay po ng Allah Ta'ala kegay wenni masepulo nakatay. Walayali nash. Wenni sepuloi. Ya, dia akan narampe makada yang mana bulan apa anda? Ya, nasa baki ni nadu parupa pahana andre guru tapatap serewe ripasalenna nakataye ayaro ayai. Jadi ada beberapa pandangan. Angkana makadaya riasanya walayalin ash wenni masepuluh na Zulhijjah karena wenina alep perenge menurut malepa tawe malam itulah yang dimaksud walayalin ash. Angkatuna makada andre guruta makada wenni masepuluh na Muharram wenina Asyura ya sunaka kepada puasa nalika Asyura jadi wenina itulah malam yang mulia ya sepatutnya kita banyak berdoa itu salah satu pandangan ulama. Angkato makada wenni masepuluh na bulan Ramalan, jadi malam ke-10 bulan Ramadan itu atau 1 sampai 10 itulah walayalin ash. Ya, sitina aja ipakan jaki harus naro pakai sirian nih. Ya, terutama parlodonge dukung Allah Ta'ala. Artinya karena itu malam-malam yang mulia. Taktan rualing kung Allah Ta'ala walayalin ash. Jadi terlalu pandangan kue dan rapi yang diurut dapat serewe. Semuanya masih banyak ya cuma yang diurut diambil yang pandangan yang masyhur ya yang masyhur yang 3 ini.
Naiya manannaro wani masepuluh rirampewe pada punai manang alabiran Siti Najae ripuriatiang nariondroi pasilener pakasiya. Artinya malam-malam ke-10 yang disebutkan tadi itu. Adakah malam Zulhijjah, malam Leperang, dari malam Asyura, ataupun malam 10 Ramadan, itu semua adalah malam-malam mulia yang sepatutnya kita jadikan sebagai waktu yang utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mungkin yang dianggap oleh ahli itu sebagai maksud walayali nash. Ya, hendaklah memperbanyakkan ibadah, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan amal soleh pada malam-malam yang ke-10. Kemudian yang ketiga, andrangnya nak kedamaraja toy pungala ta'ala sewa-sewa genap balik. Jadi ada yang genap, ada benda yang genap, dan kata yang cempang, campaling, ya cempang, tergenap balik. Artinya yang witer, yang ganjil. Maka dari pangurut Mujahid, ini seorang mufassir tabi'in, natafsiri makada wasyaf'i wal wat, nah iya matung kerenge iya nari tukung Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan al-witer itu, al-water itu kung Allah Ta'ala. Sebab kung Allah Ta'ala witron, ya, artinya campaling, dega gaduana. Ya, jadi makanya kita Mujahid, kalau makanya al-watru, betulnya nak keda marajangi kung Allah Ta'ala. Iya dosi maka bali-baliannya, iya itu di pancaji, seakan-akan makanya terus wasyafai wal watru. Ya, nan katori pancaji, nan niatu mapancaji. Al-makhluk wal khaliq. Ya, al-makhluk genap bali, genap. Ya, sampai ini sini nak kapangnya akasna to tori pancaji genap bali mana? Ya, narek ko tahu angkaroane kamakunreng. Ya, genap bali. Narek kolo angka lain na angka kompak na. Ya, maka torong mereka tanah-tanah. Jadi tidak ada. Semua makhluk ini khulikatil makhlukat zaujaini. Ya, berpasang-pasangan. Artinya tidak kena bali mana. Ya, dia kata campalin. Jadi Allah itu huwal witru wa yuhibbul witra. Jero pandanganan dari urutan Mujahid. Maka itu si panguluta Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma rilalang tasik dia riwayat. Rilalang nasi dia riwayat, bertanya mega riwayat oleh panguluta Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas ini termasuk mufassir yang terkenal, ya, sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah, ya, supaya dia bisa menafsirkan ayat Al-Quran. Nah iya ripak kilorie ya papalolongan na boleh nabas ya. Ini salah satu riwayat. Jero ripak kilorie gena Bali
Ia dari itu soal perangnya Idul Adha yang sebab 10 ya kena 10 na ompok na sul haji na iya to siri pakilorie dek na kena Bali water atau witer yang dari itu sona Arafah karena asyara ompok. Jadi kemakali kung Allah Ta'ala wasyaf'i wal watri, artinya demi waktu Idul Adha dan demi waktu wukuf. Eropa lolonganna salah satu riwayat dari Abdullah ibn Abbas. Jadi makro pertarungan di Ruta. Jadi itulah yang dimaksud wasyafi wal watri. Ya, banyak pandangan. Ya, kamak kada gena makhluk. Campalinge kung Allah Ta'ala. Ya, kato makada abetan na karo Idul Adha itu asyaf wal water Yom Arafah. Ini dua palolong pendapat yang disebutkan oleh Andrew Ruta. Enrangnya nak keda marajangi kung Allah Ta'ala pakai wenni dari kolabor. Begitu juga malam. Ya, malam dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majapuna asisulle-sulleanna wenni si bawa soe naompo di papinyaman tandrigankan na puange priatan. Jadi asisulengan na soe na wenni itu merupakan satu nikmat besar yang mendatangkan kenikmatan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah. Maka dibandingnya wenni materu. Ya rega asso materu. Ya tentu merasa-rasa. Ya, ini kita ini alhamdulillah ada malam, ada siang. Nah, sekalipun pengaturannya mungkin ada yang panjang siangnya, ada yang pendek. Begitu juga sebaliknya, ada yang panjang malamnya, ada yang pendek. Jelas ada malam dan ada siang. Rion Rui pada Makamalah maka siang di Allah Ta'ala. Jadi asisulle-sulleanna wenni si bawa soe naompori papinyamat tandingangkanna puange riatanna. Maka marajangi puange sewa-sewa kureram pewe. Ya. Kuamangi nata buka pikiri mitai anrenge mangakuiwi asukurna kuasana puam matoro engi kuritu apa ngala Ta'ala. Ia naro tanrona puange angkai itu tongat-tongan na tarima si bawa na paham madecen na sinina tahu punayengi akala macinongin apa tuju. Zihijr ya, yang mempunyai akal yang sehat, akal yang jernih, ya, yang tidak terganggu dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, murni. Jadi mereka yang punya akal seperti itu, mereka lah yang bisa memahami dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan sebaik-baiknya benda-benda yang telah
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesena akad marajang atau jadikan sebagai sumpah. Adimundrinna tau madora kayengi kuange nanapa beli surona. Ya, jadi bagaimana akibat orang-orang yang durhaka kepada Tuhannya, kemudian mendustakan para nabi. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina tagaw fil bilad fa aksaru fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sauta azab inna rabbaka labil mirsad. Jadi narape kung Allah Ta'ala ya beberapa golongan yang lampau aku bertuanna dek gaharo mutanga madecengi agaro pura nagaukengi puamu kaum Ad. Ya kaum Ad ini terkenal sebagai kaum sebelum ya sejarah kita lagi, ya kaum yang lama yang sudah monroe dari Iram. Jadi kaum Ad ini kampungnya ya Iram. Punaiye bangunan matandre. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini dari segi peradaban. Kaum Ad ini sebenarnya sudah mempunyai peradaban yang tinggi. Ya. Jadi dia tuh di Makanaki belum pernah ada seperti sekarang ini. Ya itu menurut perasaan kita. Nah, tapi kita kalau lihat dalam Al-Quran ini Al-Quran Tuhan yang menyampaikan bahwa kaum Ad ini yang tinggal di Iram ini itu sudah mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi sudah maju maksudnya, teknologinya sudah tinggi. Ya. Kemudian dihanguskan maka muncullah ya generasi dan budaya yang baru. Jadi saya kira kalau kita lihat ayat ini kita tidak boleh mengatakan bahwa dulu seperti dalam sejarah kita baca ada zaman batu, ada zaman apa dan macam-macam kan seakan-akan zaman dulu itu orang tidak ada tamadun, tidak ada hadara. Padahal kalau kita lihat ini zaman Ad saja, ya padahal Ad ini jauh dari jauh sesudah Nabi Adam lagi. Ini sudah mempunyai bangunan yang sangat tinggi, zatil imad. Ya, ini sudah mempunyai tamadun, budaya yang sangat besar. Ia de panangka nariwinru pada naruan mulainya. Jadi Tuhan menyatakan bahwa hadara yang dibangun oleh kaum Iram ini itu belum ada umat yang pernah melakukannya sama dengannya. Jadi begitu hebatnya. Tapi inilah yang mendapat siksaan dari Allah. Ya, karena dia durhaka kepada Allah dan mendustakan para nabi yang diutuskan kepadanya. Dan rengi Samud, kaum Ad, kaum Samud, ia pue engi batue rompoe. Nah, jadi sudah pandai batu ini. Ya sudah pandai batu. Kalau kita sekarang ini kan masih ya batunya menggunakan batu itu untuk bangunan, jadi mungkin Samud ini sudah menggunakan lagi juga. Ya, menggunakan dan
ya sangat artinya sudah mempunyai kemajuan, ya tentu tidak sama dengan kemajuan kita sekarang ini, tetapi kemajuannya juga tidak kalah dengan apa yang kita ya rasakan sekarang ini. Ini penting bagi kita, ya, sebab orang sekarang ini kan berlomba-lomba dari sudut membuat peradaban ini. Ya, coba lihat negara-negara masing-masing membuat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, ya, untuk memperlihatkan kehebatannya. Padahal hal seperti ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan malah umat-umat ini dijadikan sebagai contoh. Mereka inilah orang yang durhaka kepada Allah. Mereka inilah yang mendustakan Rasulnya, sehingga mereka dihilangkan di bumi ini, termasuk hadaranya, termasuk tamadunnya, ya, hilang sama sekali, ya, hilang. Kemudian orang membangun lagi yang baru. Enrenge Firaun, ya ini Firaun ini di Mesir, punya awatangan. Jadi Firaun ini punya kekuatan yang luar biasa, sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Satu-satunya orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ia pada tali wali roe pangkau kena rilalam panua. Ya, jadi mereka ini semua kaum Ad, kaum Samud, kaum Firaun ini semua adalah kaum yang berada di lipatan sejarah yang pernah mempunyai tamadun yang sangat maju, ya, kemudian dihilangkan bukan hanya orangnya, tetapi juga ya, budayanya, tamadunnya hilang, ya, sama sekali. Nama seroega akka solanna rilalem panua. Ya, jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan mereka. Ini sebagai nasihatlah kepada kita sekarang ini. Ya, agar dari patujuin menandro ripuamu pacalang. Ya, jadi dikasih siksaan. Ya. Nama jepu puamu, nama mata-matai menandro labil mirsad. Ya, jadi ini sebenarnya disebutkan semua kaum ini menjadi tibar ya, kepada kita sekarang ini, ya, bahwa jangan terlalu bangga dengan kita punya kemajuan sekarang ini. Karena ada juga orang mengatakan begitu, oh kita sudah maju dibanding dengan umat-umat terdahulu. Enggak, kalau kita lihat Al-Quran ini dijelaskan hebat semua ini. Dan begitu hebatnya mereka punya kemajuan, tapi dia tidak menghiraukan ya, perintah Allah dan juga mendustakan para rasulnya yang dikirimkan kepada mereka untuk mengajarkan agama, maka akhirnya mereka dipadamkan ya, di bumi ini. Jadi menjadi nasihatlah kepada kita. Nah, kita tidak tahu, ya mungkin juga satu saat kalau ini salah-salah ini, kita dipadamkan juga, akhirnya muncul lagi ya tamadun yang baru. Ya, kalau umpamanya pikiran kita mungkin seakan-akan itu sesuatu yang mustahil, tapi tidak mungkin, itu tidak ada yang mustahil. Ya, kuasa Allah itu. Ya, kita sudah melihat ya, contoh-contoh yang
yang jelas tsunami lah, gempa lah dan sebagainya. Nah, cuma mungkin satu keyakinan kita umat Islam ini bahwa kita tidak akan diberikan lagi satu siksaan di dunia ini seperti umat-umat terdahulu. Kita adalah umat yang terakhir di bumi ini. Kedatangan Rasulullah itu adalah tanda dekatnya hari kemudian. Jadi kalau kita lihat keyakinan itu, akidah ahli sunnah wal jamaah itu, maka kita optimis lah. Kita tidak akan hilang, cuma kita belum tentu kita bisa selamat di dunia dan juga di akhir, kecuali mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Tuhan, berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tafsirnya. Yang terakhir kita baca ini. Rimundri Purana napa nessa puangnya, rima jepunna tau mapak belewe rialantikan nasuroy. Anak pokori apa ti ruang natiwi gangkan nama kasola mi rilebo natana dek nak kulle lepok menan ropole di pacalanna puangnya imma girilino lebih-lebih pihak materialnya. Jadi apapun yang kita lakukan ini kita harus menanggung resikonya. Bila nih ia ayak mangoloe nailores si ritanga madeceng aga addi monrinna dua telue wawang pada matojoe natia turusi parentana kuangnya. Nah, itu kalau tadi sebutkan. Pertama 678 ini ayatnya dek gaharo naletuki ko biritanna Muhammad enrengnya dek gaharo muitai akke batena aga pura napugaukengi pungal aga pura nagaukengi pungal Allah Ta'ala dari itu kaum Ad, wawanna Ad, wawanna Hud, monroe di kampung Iram, Palawanganna Amman na Hadramaut. Nah, jadi di sekitar Yaman ini, Amman kan sekitar Sultan Kabus, jadi berdekatan ini sebelah selatan Saudi, Hadramaut dan Amman. Ia rawawangi riberengi ripuangala tahala asuk kurang watakale. Artinya diberikan kesempurnaan pasau watakale nama dising naribereto amat cangan diberikan juga kepandaian kangkanya na bangun wan na si bawa makesing napore. Artinya dia bangunlah seperti kita sekarang ini. Dia bangun dunia dengan kemajuan yang hebat. Sebut dalam Al-Quran tadi baca Zatil Imad, punya bangunan yang sangat tinggi. Dek panangka wanua riolonaro pada kesinda enrengi pasaurenna napore bangunanna. Artinya hebat sekali. Kaum Ad, kaum Samud. Nah iya kia ro awatangan mengkayengi dan nia amat cangan napun naiye lapakke gunami mewa baliwi suruh lantak kengengi. Artinya napancagi bali misuroy.
Dia tidak percaya, malah dijadikan sebagai musuh. Sebagai musuh. Enrengnya maka sola mir lebona tanai. Gangkanna ripa binasa ripong Allah Ta'ala. Ya, jadi sebagai apa namanya, itibar lah. Mapakotoiro Samud, ya, wawanna soleh. Samud, wawanna soleh, kalau Ad, wawanna Nabi Hud, kaum Hud, ini kaum soleh. Ya punaya awatangan, mania padisangan, pue ibatu marajai, ya, nawinrui bola, jadi hebam itu bulu, batu na pancajia sana omroang, salasa. Mania nagoro bulu batue, na pancaji bola onrong. Nah, mak kampung menandro ripalawangan na Hijaz, na Tabuk. Ini daerah apa namanya ini di ya dekat Yordania lah. Ya. Kalau tadi di selatan, ya, dekat Oman. Dan nia Fir'aun punaya awatangan asaba sak tagi-taginna pakat kasana. Ya, yang buat piramid, yang buat yang mana naro tahu liwo gaul na mak gaul bawang na maka solang lebo na tanah ya pogau adorakan madu parupangi aga nari paturungan na menandro ripuamu Allah Ta'ala madu parupa pacalang. Ya, Kecala ni Ad, kaum Ad, ya. Nasaba angin masaro, jadi angin, ya, yang karena digagas selama pelarian angin, ya. Enrengeri calatoni Samud, nasaba Damaraja, ya. Nenia ricalatoni Fir'aun nasaba ritalananna rikasui. Ya. Damaraja ya. Sabak Damaraja betul mungkin ya macam diberikan suara yang besar sehingga mereka tidak tahan sampai mereka meninggal semua. Ya. Jadi madu perubahan pacalan nabila pengalaan. Nama jepu pengala Ta'ala nama tamataiwi pangkaukanna atanna pangkaukanna atanna nana parakayangi ya menanro nainappa naule nainappa nawale lempu mati resokiamo. Jadi ini mungkin apa namanya lebih mersat ini kita lah umatnya sekarang ini. Ya, itu nawireki pacalang pada kaum Samud, kaum Firaun, kaum Ulu dan sebagainya. Nah kita tidak dikasih seperti itu. Ya, yang ada ini cuma cobaan-cobaan. Kasih tsunami, kasih banjir, kasih apa. Ya, walaupun memang dahsyat juga yang menurut penglihatan kita. Nah, seperti yang lalu-lalu. Ini kita tidak bisa habiskan, ini terlalu panjang ya. Ya, maksudnya mau 1 jam. Ya, jadi saya kira ini apa namanya sampai di sini. Jadi kita nanti baca lagi amal insan talau rabbu faqramah. Nah ini sudah menjadi nasihat umum. Ya, kalau tadi ini ya nasihat dengan
bagaimana Allah menyiksa ya, kaum terdahulu disebabkan karena eh, apa namanya kekufuran mereka, tidak menerima Rasul Allah, ya, malah membunuh. Ya, ada sebagian Rasul yang dibunuh. Ya, jadi mereka tidak taat patuh dengan ya, perintah Allah. Tidak mau diberikan bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah. Walaupun mereka dari sudut kehidupan mereka maju, seperti yang dinyatakan tadi. Ad, Samud, Firaun, ini 3 disebutkan. Ya, semuanya adalah masyarakat yang sangat maju dari segi kehidupannya. Ya, tetapi mereka disiksa oleh Allah di dunia, ya, bukan di akhirat. Ya, kemarin apa ganti pun Allah Ta'ala. Ya, sebab kita ya yang kita pelajari dalam ilmu akidah itu bahwa kita tidak akan dikena lagi ya siksaan seperti kaum Ad, Samud dan Firaun. Kaum Lut dan umat sebelumnya ya kita tidak kena lagi, tetapi kita hanya diberikan siksaan dan disimpankan ya siksaan kita untuk kelak di kemudian hari. Ya, inilah inna rabbaka labil mirsad. Itu keyakinan kita. Jadi kita ini di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya, alhamdulillah. Telah kita dengarkan bersama pemaparan dari yang berikut dan surah Al-Fajr. Berikut tafsirnya. Selanjutnya kami persilahkan pada para hadirin mukarram sekalian, jika ada hal yang ingin didiskusikan tentang tema pengajian kita pada malam hari ini. Tapi pun ada dari chat, saya mohon izin bacakan. Dari Ustadz Rahmat Hidayat. Yang pertama, Habib Puang mohon penjelasannya terkait dengan hizib yang dicantumkan di dalam buku Takpuang. Yang kedua, bagaimana pandangan Durta jika kita bertemu seorang ulama di dalam mimpi? Soalnya saya pernah suatu ketika dada saya terasa sempit, tidak tenang tanpa sebab. Tapi pas saya tidur di malam hari, saya mimpi bertemu seorang ulama, Syekh, namanya Prof. Muhammad Imam Daud dari Mesir, membisikkan sesuatu dan memegang dada saya. Tapi saya tidak tahu apa yang dia ucapkan. Setelah saya bangun, perasaan saya sudah enak dan tenang. Kira-kira apa makna dari hal tersebut? Yang pertama ya tentang ada beberapa doa ya doa wirid ya dalam buku yang diedarkan itu memang sengaja dibuat ya, supaya kawan-kawan DDI yang ingin mengamalkan silakanlah silakan dan itu apa namanya ada ijazahnya ya, kepada saya, jadi saya ijazahkan kepada seluruh warga Garuda Indonesia. Artinya bukan diambil begitu saja dari buku, enggak. Jadi semua yang ada di situ ada yang dari apa namanya, malah ada dari Ibnu Arabi rasanya.
saya tidak ingat. Tapi yang paling di situ wirdudar ada di situ, wirdudar. Ya, kemudian ada doa-doa, ya, doa yang terkait dengan umum. Itu yang kita baca di sini, ya, barakat ad-dariyah. Ada juga khusus untuk pondok-pondok pesantren, ya, saya sebutkan di situ. Cuma di situ saya contohkanlah al-mubarak, ya, saya teringat namanya. Ya, jadi situ Ma'had al-Mubarak itu, Mubarak itu kan bisa diganti itu sesuai dengan nama pesantrennya kalau ada, atau nama kampung, ya, bisa diubah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa doa-doa yang ada di situ itu semua adalah doa-doa yang jelas, ya, sumbernya, dan saya amalkan sebagian, tidak semua juga, ya, sebagian. Nah, tapi saya sudah baca semua, dan karena saya itu kalau tertarik dengan pandangan Imam, ya, Nawawi, ya, mengatakan apabila kita menerima satu doa ataupun satu zikir dari seorang ulama, maka hendaklah kita mengamalkan walaupun hanya sekali saja. Artinya tidak mampu kita laksanakan terus menerus, ya. Nah, tentu ada yang kita amalkan terus menerus setiap hari kah, atau sekali seminggu, sepekan, sekali sebulan. Ya, kita lihat waktu-waktu ya. Ini karena memang saya pun tidak aturkan waktunya itu, karena apa yang saya terima itu memang tidak disebutkan waktu, ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan yang paling bagus berzikir itu ya tengah malam lah kalau bisa, ya, atau setelah subuh, ada waktu sedikit kita gunakan sebelum bekerja, atau setelah maghrib, ya, setelah maghrib kita sembahyang, kalau sempat sembahyang awwabin, sembahyang tobat dan sebagainya, begitulah kita sempat membaca diri. Nah, itu yang terkait dengan pertanyaan yang pertama. Jadi silahkan gunakanlah, karena itu saya sudah ijazahkan kepada seluruh warga Darul Dawah wal Irsyad. Kemudian yang kedua ini sebenarnya sering terjadi pada orang-orang yang mempunyai kecenderungan, ya, terhadap ilmu agama. Biasa bermimpi jumpa dengan ulama, sama dengan bermimpi jumpa dengan guru terpahanya. Jadi itu adalah suatu, kalau kita boleh katakan sebagai satu maunah lah, ya, satu maunah. Kita tidak sebutkan sebagai karamah itu yang menjadi kita mengukur diri kita sebagai seorang wali. Padahal yang menentukan kewalian itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan maunah lah, karena mungkin perhatian kita, kecenderungan kita dengan ilmu, dan tidak semestinya kita tahu orang yang datang itu sebenarnya. Terkadang tidak tahu juga, kita lihat, ya, seorang ulama, seorang yang saleh yang datang. Jadi bagi saya itu sebagai satu maunah, ya, satu maunah. Andaikan kita tahu apa yang disampaikan itu, maka kita tidak boleh terus menerimanya, karena kita harus lihat jangan sampai
yang disampaikan itu bertentangan dengan syariah atau bertentangan dengan doa-doa maksum umpamanya. Jadi itu harus disesuaikan karena mimpi itu tidak boleh menjadi sumber ilmu sebenarnya. Tidak boleh menjadi sumber ilmu, tetapi itu adalah bagian daripada mubasyirat yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajarlah kalau kita merasa tenang, kita merasa. Dan saya kira semua orang yang rajin beribadah, rajin baca buku agama dan sebagainya, itu terkadang, dan kita baca dalam buku-buku kan terkadang kita lihat orang mimpikan Imam Ghazali menghadapkan kitab Ihya Ulumuddin di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang disebutkan dalam kitab-kitab itu. Abu Hasan Asy'ari juga begitu. Malah ditegur oleh Rasulullah SAW supaya kembali kepada akidah yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah maka beliau kembali. Itu semua adalah mubasyirat sebenarnya. Artinya ma'unah lah. Artinya kita dengan adanya itu kita makin dekat. Saya sering ada dalam YouTube itu bahwa Ante Guru Ramana Bodale selalu mendapat maunah, artinya jumpa dengan gurunya, terutama Guru Haji Asad, gurunya. Walaupun dia lebih tua daripada, tapi dia menganggap bahwa itu adalah guru saya. Jadi kalau ada problem yang dihadapi, seperti tadi katakan ada agak sempit rasanya, dadanya ada kekurangan dari segi kesehatan. Tapi begitu juga ada problem, maka datanglah gurunya menghibur, menjadi membawakan bisyarah. Dan guru itu memahami betul, dan dia anggap itu adalah satu maun. Seperti yang saya selalu katakan itu. Cuma guru dia tidak mengatakan mimpi malah. Dia mengatakan guru Yasad datang tadi malam. Jadi seakan-akan yaqadzah, karena memang orang bisa mimpi yaqadzah juga separuh mimpi sebenarnya. Tapi mereka merasa tidak ada tidur. Mereka datang, dan saya saksikan sendiri karena ada sarung dia bawa. Dan sarung itu saya dikasih satu juga. Makanya dia datang kan. Artinya hal seperti ini itu bagi orang-orang yang taruhlah yang berjalan di dalam kebaikan, dalam ilmu dan sebagainya, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Saya kira itu wajar. Sama kalau kita mimpi dengan guru kita, mimpi dengan ulama-ulama yang lain. Jadi itu adalah merupakan ma'unah, pemberian, dan itu adalah bisyarah, mubasyirat, wasyirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terimalah, dan kita kan diajar oleh Nabi kalau mimpi itu kita merasa tenang, merasa gembira, maka kita bersyukurlah. Kalau bisa kita bangun, kita sembahyang subuh pada malam, sujud syukurlah, alhamdulillah. Tapi kalau kita mendapatkan mimpi dari syaitan ini menakutkan dan sebagainya, kan kita disuruh membuang, mengeluarkan air dari mulut kita itu,
3 kali dan ta'awuz ya, supaya apa yang kita lihat itu tidak akan menjadi kenyataan. Nah, misalnya kita mimpi ada yang membunuh kita, ada yang pukul kita, macam-macam lah yang menakutkan maksudnya begitu. Maka kita menghadap ya, ke kiri dan ta'awuz, artinya mengucapkan a'udzubillah, ya, berlindung kepada Allah, atau baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, supaya mimpi itu tidak mengganggu kita, ya, tidak mengganggu kita, dan tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Ya, kalau yang begini ini bisa disampaikan, tetapi kepada orang-orang yang memang seperti inilah, ya, tidak ada yang apa namanya bisa menerjemahkan kepada hal-hal yang negatif. Nah, jadi kesimpulannya bahwa apa yang kita lihat itu adalah merupakan mubasyirat, itu adalah merupakan ma'unah ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita kenal siapa yang datang itu, dan seorang ulama, ya, seorang yang saleh, ya, yang memberikan apa namanya ya, ketenangan, ya, berarti itu adalah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima seperti itu, kita bersyukur kepada Allah. Saya kira syukur itu saja. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Pong. Terima kasih juga kepada Ustadz Ahmad Hidayat. Selanjutnya, jika masih ada, kami persilahkan satu penanya lagi. Sambil menunggu respon dari para hadirin sekalian, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena 3 kali tidak mendampingi Anda Geruta pengajian karena dalam perjalanan umrah. Ya. Jadi, selanjutnya minggu kemarin Geruta mengarahkan supaya diundurkan waktunya ke jam 9. Itulah karenanya malam hari ini dimulai tepat jam 9. Ya, Sebetulnya saya rubah itu karena saya sesuaikan dengan Ma'had Ali. Di sana katanya kalau 8.30 itu terlalu ini, tergesa-gesa mereka. Saya pun lihat perhatian di sini, kalau biasa kita mulai jam 8.30 atau 7.30 di sini, terkadang baru 2 orang, 3 orang kita sudah mulai. Mungkin kalau tadi kan langsung sudah ada 10 orang, malah sampai 20 orang, ya, seperti itu juga. Ya, bagus. Dan ini malam kan, kedua kita di rumah, jadi setelah ini kita siap untuk tidur, nah. Jadi pengantar tidur juga. Pengantar tidur. Ya. ya Pong, mungkin sudah rasa cukup malam hari ini karena tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan. Kita berdoa saja. Silakan berdoa untuk mengakhiri dengan doa. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bismikal husna kulliha ma 'alimna minhu ma lam na'lam, an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin.
Amin. اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها آمين. منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة المعارف الثقافية ومصدر نشر الشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا ودولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آمين. آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتعرض ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل دعانا بشر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak kepada para mukarramah hadirin hadirat sekalian. Nah, mari memberi Allah Ta'ala ajak ke Jepang, disuruh Amin. yang pengajian depan insyaAllah. Amin. Taufik, wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Ya.